Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast. Di sini saya Zakia Rosyida dan di samping saya ada Bapak Hari Susilo Kurniawan dari Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Kudus ya, Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu, Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hari Susilo Kurniawan. Saya Kepala SMA PGRI 1 Kudus, merangkap juga Kepala SMP PGRI Jati Kudus. Jadi kepala dua ya, Pak, jadi Kepala, ya. banyak kepala ini gimana Ya. ini, Pak? Ya, baru dapat rezekinya, Bu. Alhamdulillah itu ya, Pak. Alhamdulillah, nggih. Anniversary besok katanya, Ya, 3 besok bulan. 3 bulan di SMA PGRI 22. Ingatnya begitu. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tentang pendidikan karakter. Apa sih itu ya. pendidikan karakter, Pak? Bisa dijelasin gimana itu? Ya, terima kasih. Karakter itu ya mudahnya ya membiasakan aja. Pembiasaan anak, pembiasaan kita sendiri dari pendidik maupun yang ada di lingkungan sekolah sebetulnya hanya begitu. Itu untuk menunjang minimal kan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kita pushnya apa kaitannya dengan mungkin visi misinya sekolah. Jadi lebih ke pembentukan karakter Ya, siswa jadi bagaimana gitu. ya sebetulnya dari anak-anak kalau saya di SMP ya dari SD mungkin sudah ada, SMP-nya sudah ada. Hanya karena mereka latar belakangnya itu kan bisa macam-macam. Kita tidak tahu mereka itu bagaimana lah menyatukan mereka itu yang membutuhkan waktu. Bisa cepat, bisa lambat, bisa butuh effort juga ya, Iya. Pak. Karena latar belakang dari siswa semuanya berbeda-beda. Satu kelas aja udah berapa? Ya, makanya sosial ekonomi saya berbeda. sampaikan kadang ke teman-teman ya, kita tidak usah melihat latar belakangnya. Yang penting kita di sini, mari kita sama-sama bismillah. Begitu aja. Iya. Kalau pendidikan karakter itu siswa yang diterapkan di sekolah itu apa, Pak? Ya, kalau di saya ya mulai dari pertama kali itu dari mulai kedatangan saya disiplinkan itu. Dan yang kedua kan ya paling tidak menyapa lah. Mudahnya kita menyapa selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Itu kalau memang lanjut lagi ya bisa mungkin bersalaman. Kalau hari ini kan tidak boleh bersalaman, jadi hanya jauhkan agak ya mungkin dengan tangan begini atau pegangan itu kan selamat pagi, assalamualaikum atau apa gitu. Kadang kan kita juga ya terkendala itu. Dari situ saja itu sudah karakter muncul. Paling tidak saya menghargai Bapak Ibu, saya menghargai yang hadir di awal di situ. Kita kan namanya orang menyapa itu kan bisa aja dari dia terlambat dulu. Kalau yang dari pertama mesti tidak akan nyapa. Jadi keterlambatan itu iya, bisa mempengaruhi. Lah itu bisa buyar. Artinya apalagi kalau pas mepet jam 7, wah sudah. Mesti lari, mesti apa itu kan disapa juga banyak orang. Iya, makanya apalagi ya dengan teman-temannya itu gitu. Iya, tapi juga menerapkan 5M ya, Pak. 5M, 5S. Senyum, salam, sapa. Ya. Iya, Pak. Ya. Apalagi yang dua itu, Pak? Senyum, salam, sapa, ya Santun. salim itu kan sudah senyum, salam, sapa itu sudah. Tapi ya kita tidak tahu dia latar belakangnya tadi. Kadang kan maaf, anak kita sekarang kan kalau malam malah begadang, kalau paginya ngantuk. Itu tidak tahu efek dari kuota atau gimana. Maksudnya belinya kuota malam itu gitu, tidak kuota siang jadinya. Jadi nugasnya itu malam-malam. Ya, kadang gitu. Kalau kemarin itu pengalaman ya gitu. Tugas-tugas anak itu ngirimnya malam. Setelah jam 12 itu dia baru ngirim. Terkendala kuota malam. Punyanya kuota malam. Yang siangnya habis. Begitu. Itu saya sampai itu pun dia tanya, "Pak, kok enggak dijawab?" Belum, masa kita suruh lelehan. Nah, gitu. Itu juga pengalaman kemarin waktu penugasan online itu kan dia ngirimnya begitu. Dan harus ditanggapi. Lah itu kan sudah sama-sama. 24 jam kerjanya dong. Iya. Sampai tengah malam. Ya. Okay. Terus bagaimana cara menanamkan karakter siswa? Ya, kalau saya dulu di SMP itu kan ada 3 visi misi saya. Berprestasi, bertakwa, dan berbudaya. Saya ringkas itu. Berprestasi, bertakwa, berbudaya. Itu. Berprestasi itu berprestasi tidak harus akademik, non akademik bisa.
Yang penting, ringkasnya begitu. Gitu. Ya, Yang penting karena semua siswa itu ada prestasinya gitu. ya minimal dia berani ikut lomba Hmm. saja sudah. Jadi nanti juaranya harapan. Harapan tahun depan ikut lagi, harapan tahun depan ikut lagi. Lah kalau dilatih terus tidak pernah dilombakan ya sama Iya, aja. sama aja. Makanya bahasa saya alhamdulillah dapat juara harapan. Harapannya tahun depan ikut lagi. Kalau tidak ikut kan ya kasihan juga Iya. itu. Udah berlatih tapi nggak ikut kan Ya, percuma itu ya, Pak. akademik non akademik. Kalau yang masuk ke berikutnya ya bertakwa ya jelas. Karena harus ya tadi dari awal mungkin duha atau mungkin duhur bersama atau mungkin kegiatan apa hari Islam itu PHBI dan sebagainya. Ya itu. Kemudian yang berbudaya ya tadi budaya. Budaya Ya. dari SMA itu sendiri ya. Ya, dari SMP juga bagaimana masuknya ke SMA. Jadi 3 itu saringkas. Jadi, Ya, mari kita sama-sama di situ. jadi visi misinya itu ada Ya, 3 3 saja langsung. Nggak usah banyak dalam prestasi apa bertele-tele. itu, maaf mumet. Iya. Siswa saja saya ditanya, visi misinya sekolah apa? Dia sudah langsung. Bisa saja nanti pas kunjung ke sekolah tanya, visi misi sekolah Apa? belum tentu hafal, termasuk gurunya. Iya. Kalau itu hafal langsung. Iya. Jangan saja yang mungkin apa visi misi sekolah enggak tahu. Oke. Jadi 3 itu sudah mencakupi semuanya Ya, ya, Pak. menurut Kalau- saya sudah iya. tadi kita sudah bentuk saja. Karena ya sekolah kan tidak bisa full apa ya istilahnya mempengaruhi 100% tidak bisa karena banyak lingkungan di luar yang ya termasuk tadi berpengaruh signifikan. Karena siswa di sekolah sendiri sama di luar kan banyak yang aktivitasnya di luar ya, Pak, Ya. daripada di sekolah. Itu 24 itu jam lebih kan. baik sebetulnya nek saya di aktivitas di luar saja enggak apa-apa daripada dia di rumah. Iya. Temannya HP itu kan juga itu jadi masalah juga karena Iya, apa? masalah, Pak. Gurunya guru HP itu Bagel. karakteristiknya berbeda. Karakternya berbeda. Iya, Coba aja lihat saja. Anak saya saja jarang pakai HP. Dia ketemu temannya begitu karakternya beda. Waktu marahnya itu mesti berbeda dengan dia yang Pakai HP sering maaf artinya Iya. pakai HP dengan yang sering ketemu dengan teman-teman. ya. Lebih terkontrol ya, Pak, Ya, mungkin kalau kali. HP udah marah langsung mesti Iya, benar nanti benar. pintu Ya, der ya. begitu nyun sewu ini Iya, benar, ini benar, emang. biasa saja tapi itu saya dilihat nah, terus kadang anak itu taunya itu 2 diperintah sama Pemerintah. ya dimarahi Oh. padahal kita kan tidak Budi ini tuh takut mesti lah itu padahal kan diundang Budi saja harusnya sudah dalam Iya. apa nggih apa-apa gitu itu sudah tadi karakternya sudah Karakternya masuk udah beda. iya Karakter siswa yang suka main sama suka iya main gitu HP. kan gitu kadang kan itu aja maaf bahasa saya Iya, iya, dia Pak. tidak noleh saya tidak Bener-bener. nah itu tadi kan respon apa istilahnya respon apa ya tadi dari misalkan orang tua atau teman itu Budi ya lagi bahasa anak-anak ya kalau sudah PW posisi wena Pasti enak. ya itu sudah Wes ora gelem nolak. iya ada dulu lah ya gitu dipanggil dengan HP lebih cepat dia datang daripada dipanggil selain HP misalnya orang tua Budi ditarik tapi HP coba mesti lari itu yang Iya. Kalau berjalannya pendidikan karakter siswa yang sudah diterapkan di SMA PGRI 1 Kudus seperti apa, Pak? ya Selama ini? kalau di saya baru 3 bulan ya Iya. jadi belum sempat ini kan baru saya masuk itu pas kelulusan kurang 3 hari jadi saya meluluskan itu juga baru. ya baru dan aturannya SMA dengan SMP beda. Beda. Karena harus mengikuti apa provinsi. Jadi ya memang ini siswa baru semua. Siswa baru semua banyak putrinya daripada putra di tempat saya. Kalau di SMP kebalikan. Banyak putranya. Banyak putranya dibanding putrinya. Nah itu saya buka apa istilahnya ngerumuske apa itu yang harus saya sampaikan. Tapi yang jelas hari ini saya punya siswa-siswa yang berbeda. Kalau dari apa SMP itu basicnya dia lingkungan desa, lingkungan itu. Kalau SMA kan tidak basicnya, jadi karakteristiknya beda. Siswa SMP sama SMA itu udah beda karakter. Beda karakter sama sekali. Apalagi latar belakang dia sekolah dulu.
sekolah yang kayak SMA ini Oh, saya iya. disiplinnya tinggi. Dari dia lulusan SMP negeri-negeri semua. Hampir seluruhnya itu. Sekali ada jam kosong, dia lari ke kantor. Pak, minta tugas, Pak yang ngajar ini. Nah, SMP beda lagi, karena karakternya masih bermain. Iya. Kalau jam kosong lebih seneng. Gitu. Padahal itu sulit juga untuk mengendalikan kelas sebelahnya. Iya, Gitu. iya bener Pak. Ya, itu Jadi kalau SMA pun lebih dolar lah ya, ibaratnya. dolar ya. Nah, gitu. Itu Kalau SMA. saya memadukan itu. Hmm. Ya, yang penting kita aman tadi dari karakteristik, dari apa. Yang penting datang pagi, jam 7 sudah sampai di sekolah. Bapak Ibu sudah di kelas jam 7. Karena kebiasaan lama kan belnya nunggu gurunya masuk. Mungkin mbaknya dulu sekolah kan gitu. Kalau gurunya belum masuk kelas, itu berarti belum bel walaupun sudah. Iya bener. Udah ada di Lu kok tempat. bener berarti? Emang kayak gitu Pak. Tak kira saya saja yang dulu sekolahnya. Belnya itu kalau udah ada guru, Nah, kalau itu belum aja. ada guru Lah ya, gimana gitu agak. Saya kuliah juga sama. Wah, dulu dosennya. Ya belum masuk bener Pak. Maaf, emang. itu hanya Jangan ditiru lah. itu sebenarnya kan juga Iya tadi, keterbiasaan iya. karakter ya Pak. Ya. Ya, Untuk kalau yang terlibat karakter siswa ini siapa aja? ya guru, ya siswa, terutama ya siswa. Karena kita mendidik siswa, jadinya fokusnya ke siswa, tapi tetap Bapak Ibu guru juga harus Support, support, termasuk dari ucapannya. Jangan sampai maaf. Sekarang ini ada istilah bully dan sebagainya itu. Bullying. Namanya orang kan Yeah. bisa saja ya bocah kok. Itu apa pagi rambutnya itu kan juga. Dan saya kalau tempat saya kan rambutnya nayeng, itu tahu nayeng. Nayeng itu Semir itu loh. Nah, itu kan iya, setahu saya itu nayeng. warna hitam itu tidak bisa diwarnai apapun. Ternyata gugur Bisa. juga. Bisa tayangin ya Pak. Iya. Kan nayeng baca saya itu. Saya ngapain habis hujan ya? Ya, kemarin keramas enggak? Bilang gitu. Oh iya. Nah, itu tadi bahasanya nayeng tadi. Nayangin kena udan. Iya, kena udan lah gimana. Ya memang seperti itu karena namanya anak kan dia mengekspresikan. Iya, masih eksploitasi Ya, diri. kalau gitu. di SEMIA, setahu saya juga ngajar di SEMIA PGRI ya, yang kecantikan itu ya tiap hari berbeda malah rambutnya, karena dia praktek. Iya. Loh, ini warnanya biru, ini apa? Pas lagi Praktek. praktek ya sudah kan gitu. Karena saya kan ya tadi ngajar juga di yang lain juga di Bang lah Tapi gitu. support orang tua dalam pembentukan karakter siswa Ya itu. alhamdulillah setiap saya kumpulkan ya dia support, termasuk kemarin misalkan ya kan lama tidak masuk sekolah itu juga harusnya orang tua ya geger. Ya, Pak geger banget dimasukkan itu. ya namanya apa kan gitu pengen masuk kan gitu ya, karena apa di rumah dia tidak bisa mengendalikan ternyata. Nah, di awal-awal itu kayak anak ya sudah pegangi HP, tapi kalau sudah kuotanya habis ya selesai, nanti ribut lagi kan gitu. Kalau jalan suatu saat punya anak itu ya tidak dibelikan mainan, sekarang belikan HP aja, mesti diam gitu. Tapi kalau kuotanya habis ya sama aja kan gitu lah. Orang tua bukan itu, karena orang tua di tempat saya itu rata-rata angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Angkatan 69. Lu iya lah gimana? Yang full kerja. Ya, pagi kan paling ini berangkat. uang sakunya di atas televisi. Emang Kan kayak gitu. Atau mungkin lihat kalau sepeda motor tidak ada. Oh, berarti anak sudah berangkat. Padahal tidak pernah ngecekin itu. Mau pakaiannya apa, hari apa gitu. Termasuk tiap hari itu anak saya bawa buku apa enggak, itu juga enggak. Kadang itu kan komplain ke wali kelas, itu kan juga. Loh, ini anak saya kok janjiannya diulang apa ora gitu ya. Ya namanya anaknya sendiri kan gitu. Oh, tuane sing ning omah sing dikomplain gurune. Iya, dia kan memang itu. Ya memang suka dukanya banyak lah untuk mengajarkan karakter itu. Apalagi waktu online itu kan susah ya Pak mengajarkan karakter kalau enggak bertatap muka langsung atau. Ya kalau pas sekolah-sekolah yang favorit sih ya enak. Di saya kan kadang dengan teman-teman ya itu karakteristiknya gimana? Oke, ini sekarang HP-nya dia punya HP, enggak. HP ya suruh belikan HP, oke dibelikan, tapi yang biasa.
Yang bisa WA sama itu tok. Iya. Nah, kalau sekarang ngirim data kan lewat Word, Excel ya buka lagi kan programnya juga. Kalau udah HP yang ya Iya. sekarang kalau motor ya Matic itu kan dia nggak bisa. Kalau sekedar jalan dia bisa gitu loh. Lah itu juga kendala juga. Kalau apalagi ngirim lagi kan gitu tugas ngetik lagi di Ngetik. situ di HP itu aja ya. Masuk saya HP-nya masih jadul, nggak apa-apa. Kalah dengan yang lain. Kalau contoh kegiatannya di SMA yang membentuk karakter siswa, kegiatan-kegiatan di Ya SMA. kalau tadi yang bertakwa ya Iya. tadi sholat duha, sholat berjamaah itu sudah minimal mengerem apa ya istilahnya, ya tadi dia sudah tahu bahwa saya harus ini jam sekian itu harus ini. Ya moga saja besok lulus ya ingat. Namanya kita sekolah kan biasanya begitu. Iya. Disiplinnya karena ada aturan kan, Pak? Iya, Kalau nggak ada aturan udah nggak tahu lagi. ya namanya kan itu. Jam 11:30 istirahat, kita masukkan ke apa tadi sholat itu aja. Saya tidak mewajibkan mari sholat, nanti kita jalan aja dari ruang guru ke musolanya itu juga jalan aja, mereka ngikuti. Pak sholat Pak, ya gitu aja. Nah, Memberikan contoh lebih iya hanya efektif gitu ya. aja. Ayo Mas gitu Mbak gitu. Karena ya saya tidak yakin kamu pulang nanti terus sholat Sholat. katakanlah kan ya ada begitu kan gitu. Iya. Kan belum tentu juga dia sama. Kalau di tempat lain, sekolah lain juga memang itu memang Tekankan. ya ditekankan minimal untuk mengurangi ya tadi ya minimal jagung-jagungnya itu. Kalau ekstrakurikuler atau dan lain sebagainya itu kan termasuk juga pembentukan karakter siswa. Ya. Ekstrakurikuler kalau sekarang belum berjalan. dimulai. Baru. Masih apa istilahnya gini apa? Dijajaki guru BK kaitannya minat dan bakatnya. Kan belum tentu kan tiap tahun sama. Kalau pramuka oke lah kita mesti wajib. Tanda gitu. Tapi kalau yang lain kan belum tentu sesuai minat bakat, nanti malah tadi yang sampaikan. Nek juara itu ya kudune pernah latihan ditandingkan jadi juara. Nek latihan terus atau ditanding no. Ya ndak jadi juara. Ya ndak jadi juara itu loh. Kan ndak pernah tanding. Lah iya makanya itu. Nah, makanya saya dengan teman-teman kemarin begitu. Ekstrakurikuler yang kira-kira potensi untuk bertanding. Minimal juaranya juara harapan tadi. Dari awal saya sampaikan itu. Nek ndak juara harapan ya sulit. Karena apa? Memotivasi anak itu kan juga. Jadi harus dengan apa ya? Data juga ya, Pak. Anak ini arahnya kemana? Ya, sukanya makanya kemana? Itu. Kalau tidak dibegitukan itu juga kita sulit. Misalkan ya tadi menyampaikan ke orang tua sulit untuk maaf membantu. Misalkan perjalanan. Nah, kalau sekolah atlet oke lah. Saya di sekolah punya bulu tangkis. Atlet istilahnya yang mau apa persiapan masuk ini jarum yang atlet jarum itu kan juga punya saya. Itu ya latihannya luar biasa dia. Makanya itu saya juga sampaikan ke pelatihnya, anak-anaknya. Kamu harus juara 1, 2, 3. Selama kamu tidak juara 1, 2, 3, tidak usah diteruskan. Karena anak putri itu sudah maaf bodinya sudah degek begini. Walaupun rambutnya panjang, feminim, tapi karena bodinya bodi laki-laki. Lu kan gitu. Aneh kan? Ya, itu. Iya, kalau tidak dipacu dia tadi juara 1, 2 atau 3, ya enggak usah. Kenapa? Ya kasihan juga kan. Wes akademik tidak bisa. Non akademik sak-sae. Tiap hari dia fisik seperti apa? Tapi enggak dapat apa-apa. Begitu. Itu loh. Itu kan saya penekanannya kan itu. Biar ada pencapaian untuk dirinya sendiri juga ya, Pak. Termasuk pelatihnya, termasuk orang tuanya kemarin tak sampaikan itu. Kalau banyak yang dunia non akademik itu kadang di akademinya kan kurang ya, Pak. Ya jelas, mesti tidak mungkin tidak. Ya sehari itu bisa latihan 3 kali. Jam 6 break gitu, jam 8, jam 9 masuk sekolah. Jam 11 dia pulang, 12 sudah main lagi sampai jam 3. Break lagi, sore main lagi. Nah, itu juga akademik bisa dihitung jam. Iya, makanya saya memberikan ya apa ya istilahnya dengan teman-teman ya tugas-tugas yang ringan, yang tidak beratkan. Iya, karena sudah
Dan kita sendiri kalau dulu setelah pelajaran olahraga dikasih matematika ya ibaratnya mesti apa ya, kipas-kipas itu mau terapkan karakter apa enggak masuk, kerjasama apa itu enggak masuk, mesti kipas tarik tempat yang teduh ya mesti yang ada kipasnya ya. Nah. Bener ya Lu kan gitu, itu aja mau gimana, mau sekolah favorit pun silakan dilihat pada saat setelah olahraga ya mesti sama gitu loh maksud saya. Tidak ada yang kondusif lah intinya. Ya mestinya gitu. Nah, mengkondusifkan kelas dengan cepat belum tentu itu. Enggak seperempat jam itu baru bisa kondusif ya Pak, belum ya, dimulai. Ya makanya itu kan beda. Makanya kadang teman-teman minta jam pagi, tidak jam siang malah. Kalau jam siang kan ya maaf sudah tadi ngapa itu kan itu. Mau karakternya gimana itu sudah enggak masuk gitu loh. Mau gotong royong, kerjasama, mau diskusi, mau apa, karakter yang dimasukkan buyar. Belum tentu kelas ini bisa kita atur, kelas sebelahnya lagi belum tentu kita sama dengan metode yang sama mengajarnya. Itu kan belum tentu. Karena karakteristiknya berbeda. Karena kita yang dihadapi itu manusia tadi. Juga dengan kondisi dan situasi yang berbeda ya Pak. Iya, itu yang dikeluhkan teman-teman sebenarnya Bapak Ibu guru ya itu. Karena kita harus merancang pembelajarannya yang pas untuk anak. Belum tentu kita hari ini kita menyampaikan ini misalkan jam pagi jam 9-nya, wah sukses. Nanti jam 11-nya ke kelas berikutnya menyampaikan metode yang sama, belum tentu. Nah itu harus cepat memikirkan itu. Nah makanya tadi kita akan diskusi, nanti kita lihat karakter bisa kerjasama, bisa gotong royong, bisa apa itu, ini tidak masuk. Nah, apalagi kalau di kelas yang di bawah, maksudnya maaf artinya yang jadi biasanya kan ada kelas pandai, kelas itu sedang gitu. Nah, itu kan dibedakan. Ya, itu kan kapasitasnya. Nah, karena itu mungkin bahasa teman-teman kan kelas unggulan atau kelas apa itu, yang kelas reguler itu kan mesti berbeda dengan yang kelas itu tadi gitu. Ibarat kelas unggulan sama kelas yang D. Iya, maaf ya bukan ABCD-nya, tapi kan tetap mesti berbeda. Keluhannya kapasitasnya juga berbeda manusianya. Nah, mau kita terapkan ini, saya mau menilai karakteristik, oh ini anak bisa kerjasama atau apa, itu kan sulit. Nah, itu. Belum tentu yang di kelas A sama B itu sama ya Pak. Iya, nah itu. Untuk harapannya ke depan untuk pendidikan karakter siswa itu bagaimana Pak? Ya bagus juga memang kalau diperlukan memang kita tanamkan terus. Cuman ya kembali lagi tergantung nanti posisinya di rumah. Kadang itu disiplin saja, biasanya awal tahun kan saya menyampaikan program sekolah. Mari Bapak Ibu dukung program sekolah. Dukungnya apa? Ya salah satunya jam wajib belajar di rumah. Jangan sampai tidak. Nah, saya sampaikan itu. Apa dukungnya jam wajib belajar? Misalkan Bapak Ibu punya tadi istilahnya mana jam belajarnya, katakanlah jam 6 malam lah katakanlah, atau setengah 7 malam sampai jam berapa? 2 jam saja lah, enggak usah. Bisa membantu. Misalkan televisinya mati. Kadang kan tidak. Orang tuanya disuruh belajar. Iya, belajar itu orang tuanya nonton TV. Saya sampaikan itu kadang. Bener Pak, emang. Nah itu kan tidak mendukung. Dan kalau saya dulu ya enggak mau. Belajar sekolah kora. Sinau. Bapaknya ikut belajar juga. Ya minimal tadi loh. TV-nya mati. Bapaknya duduk atau apa, memposisikan itu. Itu sudah karakter keluarganya muncul. Unggah-ungguhnya, kepatuhannya apa. Kadang tidak dilaksanakan orang tua itu loh. Apalagi tadi angkatan 69, tahu-tahu berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Nah itu, lah gimana? Begitu apa enggak? Ya, orang tua nggak bisa ngawasi sepenuhnya di itu yang saya tekankan yang pertama kali sebetulnya itu. Yang kedua, penggunaan HP dengan sepeda motor. Tolong dikendalikan. Kalau HP kuotanya berapa dijatah, misalkan 1 bulan berapa, katakanlah 30.000 atau berapa, ya sudah, kalau habis selesai. Berikan berikutnya lagi, jangan 1 bulan diisi. Jadi teratur dan disiplin aja gitu ya anak. Iya. Kemudian sepeda motor juga sama. Orang tua kadang tidak ngecek kilometernya. Oh iya.
Hari ini beli bensin 10.000, sesuk kok minta lagi loh, kilometernya berapa? Sepeda motor Honda itu kan berapa? Misalkan maaf saya nyebut merek. Loh kan gitu kan? Iya Pak, iya. Dilihat 10.000 misalkan 1 liter. Berapa kilometer dia? Bisa 50 kilo. 50 ke sekolah, ini PP itu berapa? Dia kemana? Dikurangin aja itu. Loh, artinya nggak usah apa-apa, lihat itu aja lah, tiap hari dicatat. Selesai itu. Sekolah sampai ini berapa? Pulang berapa? Dia mesti kemana? Naik kilometernya tidak gerak, berarti dia nongkrong di mana? Itu selesai. Bisa tahu semuanya. Loh, iya toh, nggak usah bolos ning ndi mau bocah iki. Belajarnya karakter gimana orang tua itu nggak usah. Itu sudah tahu. Mbaknya sendiri aja misalkan berangkat rumah ini saja. Kelihatan aja. Dari kilometer itu loh motor. Mau ngopi, mau kemana itu kan. Loh kamu kok baru pulang jam 10 dilihat kilometernya. Oh ini tidak kemana-mana. Sudah. Izinnya kemana, nggak sampai sekolah kan juga repot ya iya. Pak. Dan yang terakhir, tolong dihitung, jarang yang menghitung waktu. Misalkan anaknya dari sekolah ke rumah, rumah ke sekolah, jarang yang dihitung. Itu saya sampaikan. Dihitung waktunya maksudnya bagaimana Pak? Misalkan saya berangkat dari rumah ke sekolah 15 menit, ya sudah. Misalkan mbaknya di WA, nak sudah pulang belum? Oh. Belum. Oke, ini mah baru pulang. Hitung. Sampai rumah berapa? 15 menit kan? Iya benar. Kalau lebih dari itu, kamu dari mana? Lu nek pernah menghitung kan? Nah, itu sudah karakternya tadi. Bohong tidak, masuk tidak. Udah kelihatan. Iya tuh. Oh, lah gimana? Nggak usah kamu tanya sampai detail, itu sudah tahu, kelihatan. Apalagi kok maaf, kalau zaman saya dulu ya ngapusi. Uang itu loh SPP atau beli apa itu ya kewenangan dewe. Nggak usah itu dengan yang saya sampaikan 4 tadi. Itu aja sudah. Yang di luar loh maksud saya. Iya, yang di luar sekolah. Yang di luar sekolah, karena itu ngaitnya di sekolah. Iya. Biasanya senggolannya ke sekolah. Nah, gimana? Siswa telat enggak? Iya, telat itu kan sama. Iya. Bangunnya jam berapa? Sampai sekolah 15 menit. Berarti bangunnya jam berapa? Orang tua harus menyiapkan makan jam berapa? Kadang alasannya kan klasik, saya belum sarapan. Pak. Iya, itu dari gimana? Orang tuanya juga. Iya, salahnya siapa? Orang tua kan. Lah maaf bahasa saya tadi di awal tahun pelajaran saya menyiapkan program sekolah. Mari saya didukung. Dan saya tidak didukung ya sama saja. Diserahkan sekolah break ya tidak bisa. Karena saya kan jam 7 sampai paling tidak jam 1. Di sekolah berapa jam? 6 jam, 5 jam. Lebihnya di rumah. Nah, ya, lebihnya kan belum tentu. Belum tentu dia langsung pulang. Karena berangkat sekolah dengan pulang sekolah itu biasanya waktunya berbeda. Itu jadi teman-teman tentang pendidikan karakter siswa. Jadi butuh support dari orang tua, dari guru, dan juga tentunya dari muridnya sendiri bagaimana dia mampu untuk ditanamkan dengan pendidikan karakter tersebut gitu ya Pak. Oke, sekian dari saya Zakia Roshida dan terima kasih Pak Heri Susilo dari SK Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.